Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, sekali lagi selamat merayakan pesta Paskah. Hari ini hari raya Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Saya kembali mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus, menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Tuhan sungguh bangkit. Dalam kisah tadi dikatakan bahwa pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu penutup telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Sekali lagi kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan kerinduan ini dibalas oleh Tuhan. Tuhan bangkit. Ada berita sukacita. Mungkin pada saat itu mereka ketakutan atau sedih, di mana Tuhan ini? Siapa yang mengambil jenazahnya? Tapi mereka pergi, para perempuan ini, mewartakan, menyampaikan bahwa Tuhan telah diambil. Mari Bapak Ibu, kita juga mau agar menjadi pewarta yang baik dalam kehidupan kita. Oke, kita punya persoalan, kita punya pergumulan, tapi jangan sampai kesedihan dengan persoalan yang ada melumpuhkan semangat kita untuk mewartakan bahwa Tuhan sungguh bangkit. Di balik penderitaan, Tuhan mencintai kita. Di balik salib ada kemenangan. Maka mari kita setia. Kita terus mencari Dia, maka kita akan menemukan Dia yang bangkit itu. Kemudian setelah mendengar peristiwa itu, Petrus dan murid yang dikasihi Yesus itu berlari. Ada kerinduan. Mereka juga berlari untuk melihat apa yang dikatakan oleh para wanita tadi. Dan ketika sampai di sana, mereka tidak menemukan Yesus. Ada banyak perasaan yang berkecamuk pada saat itu. Tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Pada saat itulah mereka mulai mengerti tentang isi kitab suci. Tuhan dengan caranya sendiri akan membuka hati dan pikiran kita untuk semakin melihat Dia, untuk semakin mengenal Dia, untuk semakin memahami belas kasih-Nya bagi hidup Anda dan saya. Maka mari, kita harus bangkit. Kita harus terus mewartakan bahwa Dia sungguh Allah yang sudah bangkit dari kubur. Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan dosa-dosa kita. Maka mari kita juga harus bangkit
Kita punya semangat yang baru, hidup dalam keluarga, hidup dalam KBG, dan di tengah masyarakat yang lebih luas. Kita hadir, kita bawa kesaksian bahwa kita sungguh orang-orang yang beriman kepada Dia. Mungkin ada banyak tantangan, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia sudah bangkit, Bapak Ibu. Mari kita punya hati yang bersyukur, hati yang bersuka cita, karena Dia mengalahkan maut demi keselamatan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah membaharui umat-Mu dengan misteri Paskah ini. Lindungilah kiranya gereja-Mu dengan kasih sayang dan setia, agar dapat mencapai kebangkitan yang jaya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.